Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Jembatan Ampera adalah sebuah jembatan termegah di kota Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera ini dibangun pada tahun 1962. Nah, Jembatan Ampera ini adalah singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Karena pada masa penjajahan Jepang, itu rakyat-rakyat kota Palembang sangat menderita untuk mempertahankan kota Palembang dari jajahan orang-orang Jepang. Pada saat mereka berhasil merampas kembali wilayah Sumatera Selatan, maka dibangunlah sebuah jembatan yang cukup megah di kota Palembang bernama Jembatan Ampera, di mana biaya dari Jembatan Ampera ini diambil dari harta rampasan perang dari tentara Jepang. Awalnya, Jembatan Ampera Palembang ini dinamakan sebagai Jembatan Soekarno karena sebagai bentuk terima kasih rakyat Palembang terhadap andil dari kepemimpinan Pak Soekarno. Tetapi berhubung karena politik, Jembatan Soekarno dirubah kembali menjadi Jembatan Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Jembatan Ampera ini terletak di seberang ulu dan seberang ilir kota Palembang yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jadi Jembatan Ampera Palembang terletak lebih kurang 3 km dari area perbatasan Sungai Musi. Nah, Jembatan Ampera ini merupakan salah satu jembatan yang megah di kota Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera ini diresmikan pada tanggal 10 November 1965. Itulah sejarah singkat Jembatan Ampera kota Palembang yang saya ketahui. Hal-hal mistis apa yang ada di Jembatan Ampera akan saya bawakan pada video saya kali ini. Terdapat banyak sekali cerita-cerita mistis di Jembatan Ampera. Dan masyarakat di luar kota Palembang rata-rata tidak mengetahui cerita mistis ini. Hanya masyarakat kota Palembang yang mengetahui tentang banyaknya aura mistis di Jembatan Barelang. Cerita mistis apa yang ada di Jembatan Barelang? Yang pertama, adanya hantu banyu. Hantu banyu ini adalah sebuah hantu yang wujudnya separuh manusia dan separuh siluman. Hantu banyu ini sering memakan korban orang-orang yang berenang atau memancing di area kota Palembang. Dan biasanya korbannya itu bukan orang asli Palembang, tetapi pendatang-pendatang yang berrekreasi di Jembatan Ampera. Jadi korban-korban dari hantu banyu ini terdapat lubang di bawah telinganya, dan itu dipercaya hantu banyu atau hantu air menghisap darah korban dari bawah telinga. Dan itu menyebabkan korban dari hantu banyu mayatnya kelihatan sangat pucat seperti orang kehabisan darah. Cerita mistis yang kedua, adanya sesosok kuntilanak yang berbaju putih dan berambut panjang yang sering mengganggu pengendara mobil yang melintas di area Jembatan Ampera. Kuntilanak ini sering tiba-tiba duduk di belakang mobil, dan apabila yang mengendarai mobil melihatnya, itu bisa menyebabkan kecelakaan karena sang pengendara merasa ketakutan. Ketika dia menoleh ke belakang, terdapat sesosok kuntilanak yang lagi duduk di belakang mobil. Itu cerita mistis yang kedua. Cerita mistis yang ketiga, sering terjadi pada waktu maghrib, itu ikan-ikan di Sungai Musi itu mengambang di permukaan, bermunculan di permukaan, dan itu bisa membuat takut para pemancing dan yang berenang di Sungai Musi pada malam hari. Dan ada lagi hal mistis yang keempat adalah terdapat ular yang sangat besar yang suka menyemburkan bisanya di area Jembatan Ampera, dan ini sering membuat takut orang-orang yang ada di Jembatan Ampera pada malam hari. Dan biasanya ular ini sering meninggalkan air liur yang sering membuat orang terpleset atau terjatuh di bawah Sungai Musi. Dan dipercaya orang yang jatuh ke Sungai
ke Sungai Musi itu adalah tumbal dari penghuni-penghuni di jembatan Ampera tersebut. Dan biasanya air liur dari ular besar itu sering tertinggal di tangga-tangga rumah penduduk atau di tepi-tepi pinggiran jembatan Ampera. Dan itu sering membuat orang jatuh terpleset dari jembatan Ampera ke Sungai Musi dan menyebabkan meninggal dunia. Makanya jembatan Musi juga terkenal sebagai banyaknya korban-korban bunuh diri. Padahal mereka tidak bunuh diri, tetapi mereka jatuh terpleset karena air liur dari ular besar tersebut. Ada lagi seperti buaya yang sangat besar, dan mereka percaya bahwa ular dan buaya itu bukan ular atau buaya hewan biasa, tetapi mereka adalah jadi-jadian. Jadi banyaknya cerita-cerita mistis yang berada di Sungai Musi. Dan biasanya korban dari jembatan Ampera yang tenggelam di Sungai Musi itu mereka jadikan tumbal dari makhluk-makhluk halus yang ada di sana. Jadi cukup menakutkan sekali ya cerita-cerita mistis dari jembatan Ampera. Tetapi terlepas dari semuanya itu tergantung dari kepercayaan kita masing-masing. Ada yang percaya tentang cerita-cerita mistis, ada yang tidak percaya. Bagaimana kita menyikapi dari cerita-cerita mistis tersebut? Kadang ada yang berkata kalau itu hanya sebuah mitos, ada juga yang mengatakan bahwa itu benar karena ada saksinya, ada orang yang menyaksikannya. Ada juga yang tidak percaya. Jadi tergantung bagaimana kita menanggapi cerita-cerita mistis dari suatu tempat. Nah, jembatan Ampera ini walaupun terdapat cerita-cerita mistis yang cukup mengerikan, pada hari-hari libur tetap menjadi tempat wisata bagi masyarakat Kota Palembang di sana. Sangat ramai sekali. Jadi walaupun pada malam harinya banyak terdapat cerita mistis, tetapi di siang harinya menjadi tempat masyarakat Indonesia untuk berlibur. Jadi terlepas dari cerita-cerita mistis tersebut, jembatan Ampera adalah salah satu jembatan kebanggaan dari orang-orang Palembang. Itulah cerita saya pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon bantu untuk like dan komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.